Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya mesin uap raksasa bisa narik kereta api? Atau mesin kecil di mobil kita kok bisa yang ngeluarin tenaga sebesar itu? Nah, jawabannya itu ada di satu prinsip fisika yang fundamental banget. Prinsip inilah yang jadi motor penggerak revolusi industri dan sampai sekarang pun masih jadi dasar teknologi kita. Pertanyaannya sederhana kan? Gimana caranya mengubah api jadi tenaga? Percaya atau enggak, ini adalah teka-teki yang coba dipecahkan para ilmuwan dan penemu selama berabad-abad. Yuk sekarang kita bedah bareng-bareng sains di baliknya, untuk ngerti gimana panas bisa diubah jadi tenaga kuda. Oke, kita mundur sedikit ke masa revolusi industri. Bayangin deh, suasana pabrik yang berisik, penuh asap. Nah, disitulah para insinyur mulai menciptakan mesin-mesin yang luar biasa. Mereka berhasil menjinakkan api, mengambil energi panas dari pembakaran, entah itu batu bara atau bahan bakar lain, lalu mengubahnya jadi gerakan yang bermanfaat. Alat canggih ini namanya mesin kalor. Contohnya banyak banget di sekitar kita. Mulai dari mesin mobil yang kita pakai tiap hari, sampai turbin raksasa yang ngasih listrik ke kota kita. Semuanya itu pada dasarnya bekerja dengan prinsip yang sama. Jadi ya bisa dibilang mesin kalor inilah pahlawan utama kita hari ini. Oke, sekarang kita zoom in. Gak usah bayangin mesin yang ribet dulu. Kita fokus ke bagian paling dasarnya. Cuma sebuah silinder berisi gas dan ada piston yang bisa naik turun di dalamnya. Nah, disinilah semua keajaiban itu dimulai. Prosesnya itu punya ritme 3 langkah yang simpel tapi penting banget. Pertama, panas masuk. Panas dari bahan bakar bikin gas di dalam jadi panas dan tekanannya tinggi banget. Kedua, kerja keluar. Tekanan super tinggi tadi ngedorong piston. Nah, inilah yang kita sebut kerja atau tenaga. Ketiga, panas keluar. Panasnya dibuang, tekanannya turun, dan pistonnya balik lagi ke posisi awal, siap buat siklus berikutnya. Jadi panas masuk, kerja keluar, panas keluar. Gitu terus, berulang-ulang. Terus, gimana caranya para ilmuwan fisika ngeliat dan ngitung semua proses ini? Nah, mereka punya alat andalan. Sebuah diagram yang kelihatannya simple, tapi powerful banget. Yuk, kita lihat. Ini dia yang namanya diagram PV, singkatan dari tekanan volume. Kelihatannya cuma grafik biasa ya, tapi jangan salah. Ini tuh kayak cetak biru buat ngertiin performa mesin apapun. Sumbu yang ke atas itu nunjukin tekanan gasnya, dan yang mendatar itu nunjukin volumenya. Nah, ini bagian paling pentingnya. Mau tahu seberapa besar kerja yang dihasilkan? Gampang. Tinggal lihat aja luas area di bawah kurva di grafik ini. Makin gede areanya, ya makin besar juga kerja yang dilakuin. Sesimpel itu. Yang menarik banget di sini adalah ternyata jalur yang kita ambil dari titik awal ke titik akhir itu ngaruh banget. Anggap aja kayak kita lagi naik gunung. Rute yang kita pilih kan nentuin seberapa capek kita. Nah, di sini juga gitu. Lihat deh, jalur yang lewat titik B itu menghasilkan kerja lebih banyak dibanding yang lewat D. Kenapa? Ya karena area di bawahnya lebih luas. Oke, jadi para fisikawan itu udah nemuin ada 4 resep dasar atau 4 jalur yang bisa diambil si gas ini buat pindah dari satu kondisi ke kondisi lain. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama namanya isobarik. Gampang ingatnya, iso itu artinya sama, barik itu tekanan. Jadi ini proses di mana tekanannya dijaga konstan, nggak berubah, sementara volumenya bisa nambah atau berkurang. Kalau di diagram PV, bentuknya garis lurus mendatar. Lanjut, yang kedua, isokorik. Nah, kalau yang ini, volumenya yang dibikin tetap, dikunci. Karena volumenya nggak berubah, artinya pistonnya nggak gerak dong. Betul. Makanya, di proses ini nggak ada kerja yang dihasilkan sama sekali. Di diagram, bentuknya garis lurus vertikal. Ingat ya, nggak ada perubahan volume, artinya nggak ada area di bawahnya, berarti kerjanya 0. Ketiga, ada isotermal. Ini artinya suhunya yang konstan. Coba bayangin deh, kalau gas memuai kan logikanya jadi lebih dingin ya. Nah, supaya suhunya tetap sama, kita justru harus nambahin panas pelan-pelan dari luar. Makanya, proses ini tuh harus lambat dan terkendali banget. Dan yang terakhir, adiabatik. Ini kebalikannya isotermal. Proses ini justru terjadi cepat banget. Saking cepatnya, nggak ada waktu buat panas buat masuk ataupun keluar. Jadi, gasnya melakukan kerja pakai energi dari dalam dirinya sendiri. Akibatnya, suhunya langsung anjlok, turun drastis. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya biar gampang diingat. Isobarik tekanannya konstan. Isokorik, volumenya konstan, kerjanya 0. Isotermal, suhunya konstan. Dan adiabatik, nggak ada transfer panas sama sekali. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Nah, orang sering banget ketukar antara isotermal sama adiabatik. Soalnya di diagram PV, dua-duanya sama-sama melengkung. Bedanya di mana?
Kuncinya ada di kecepatan dan panas. Ingat, isotermal itu lambat, butuh tambahan panas dari luar biar suhunya stabil. Kalau adiabatik itu super cepat, nggak ada transfer panas, makanya kurvanya lebih curam dan kerja yang dihasilin juga lebih sedikit. Oke, jadi kita udah punya 4 langkah dasar. Tapi kan mesin itu nggak cuma jalan satu langkah terus berhenti. Dia harus kerja terus-terusan, non-stop. Gimana caranya? Ya, dengan menggabungkan beberapa langkah ini jadi satu siklus yang muter terus. Proses siklis ini sesuai namanya ya membentuk siklus. Kalau di diagram PV, dia jadi kayak loop tertutup. Kayak lari di track, start dan finishnya di titik yang sama. Jadi setelah satu putaran selesai, dia langsung siap buat mulai putaran berikutnya. Gitu terus. Dan inilah puncaknya, kerja total yang kita dapat dari satu siklus penuh itu adalah luas area di dalam loopnya. Jadi ini adalah selisih antara kerja yang dihasilkan pas gasnya memuai, dikurangi kerja yang kita butuhin buat neken dia balik lagi. Nah, selisihnya itu keuntungan bersih kita. Di contoh ini untungnya 650 Joule. Itulah tenaga yang bisa kita pakai. Oke, kita udah ngerti cara kerja mesin. Sekarang pertanyaannya jadi lebih dalam nih. Seberapa efisiensi mesin ini bisa kita buat? Apa ada batas kesempurnaannya? Nah, ini membawa kita ke konsep terakhir yang penting banget. Di dunia teori, ada yang namanya proses reversible, artinya proses yang bisa dibalik. Ini tuh kondisi ideal, kondisi sempurna, di mana setiap langkah bisa kita undo atau batalkan, dan semuanya kembali ke kondisi awal tanpa ada sisa, tanpa ada jejak sama sekali. Tapi, ya itu kan teori. Kenyataannya, kesempurnaan itu nggak ada. Kenapa? Karena selalu ada kebocoran. Ada gesekan antara piston sama silinder yang jadi panas dan energinya hilang. Ada turbulensi gas yang juga buang-buang energi. Dan yang paling fundamental, panas itu cuma mau ngalir dari yang panas ke yang dingin. Nggak pernah bisa sebaliknya secara spontan. Intinya, kita nggak akan pernah bisa dapetin kembali 100% energi yang udah kita masukin. Nah, ini yang bikin kita mikir, kalau energi pasti ada yang hilang, dan prosesnya nggak bisa dibalik sempurna, artinya, pasti ada batas maksimal efisiensi sebuah mesin kan? Ada langit-langit yang nggak bisa kita tembus. Nah, pertanyaannya, berapa batas itu? Jawabannya nggak ada di hukum pertama yang kita bahas hari ini, tapi ada di adiknya yang lebih terkenal, hukum kedua termodinamika, sesuatu untuk kita renungkan.